Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, menjumpai Anda kembali dalam program Everyday with Jesus, seri pembahasan Alkitab, Kitab Kejadian secara runtut. Hari ini kita sudah masuk di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Dan di dalam Kejadian pasal yang ketiga ini, maka kita mengerti bahwa ini tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa. Hawa digoda ular, ditipu, diperdaya oleh ular, sehingga dia memetik buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan dia memberikannya juga kepada Adam, dan mereka berdua memakannya. Dan ketika mereka berdua memakannya, sadarlah bahwa mereka telanjang. Dan pada saat itu juga mereka teringat, mereka sadar bahwa mereka sudah jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak taat akan perintah Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Dan kemudian kita melihat dengan jelas bahwa dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Dosa membuat manusia harus terusir dari Taman Eden. Hari ini titik pembahasan kita justru dari apa yang Tuhan lakukan ketika manusia jatuh dalam dosa. Dalam kekudusannya kita mengerti bahwa kekudusan Allah tidak mungkin bisa bercampur dengan dosa. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Upah daripada dosa adalah maut, terpisah dari Allah. Itulah yang terjadi pada manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Tetapi kalau kita membaca ayat demi ayat, maka kita mengerti ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka sadar mereka telanjang. Apa yang mereka buat? Saya ingin bacakan kepada Anda di ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Manusia pertama membuat pakaian. Mereka membuat cawat. Dari apa, saudara? Dari daun pohon ara. Anda bisa bayangkan, pakaian dari daun. Tentu tidak nyaman, tentu mudah rusak, tentu mudah kering, dan tidak akan pernah bisa awet tahan lama. Itulah manusia. Buatan manusia tidak akan pernah menjadi baik. Allah melihat akan hal itu. Maka di dalam ayat yang ke-21, Allah memutuskan untuk mengusir mereka dari Taman Eden. Tapi sebelum mengusir, ayat 21 dikatakan seperti ini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dalam kekudusannya, dalam mungkin kekecewaan Tuhan melihat manusia yang tidak taat kepada perintahnya, tapi hati Tuhan tetap dipenuhi dengan belas kasihan. Maka ketika melihat manusia, Adam dan Hawa, membuat pakaian, membuat cawat dari daun pohon ara, Tuhan membuatkan pakaian bagi mereka. Kalau Anda renungkan baik-baik, sebetulnya ini kisah yang sangat mengharukan. Allah masih membuatkan pakaian bagi mereka yang jelas-jelas memberontak kepada perintahnya. Bukan membuatkan pakaian secara asal, tapi membuatkan pakaian yang nyaman untuk dipakai, membuatkan pakaian yang awet untuk dipakai, yaitu pakaian dari kulit binatang. Tidak cuma itu, saudara. Ayat berikutnya menjelaskan, dan Tuhan mengenakannya kepada mereka. Anda bisa bayangkan, Tuhan sendiri yang mengenakan pakaian itu kepada mereka. Karena mereka mungkin tidak tahu bagaimana cara mengenakannya. Tapi kemungkinan juga ini merupakan ekspresi kasih Bapa kepada manusia, sekalipun sudah jatuh di dalam dosa. Dan kita melihat bahwa ayat berikutnya menunjukkan Tuhan memberikan janji kepada mereka bahwa satu kali kelak akan ada penebusan atas dosa-dosa manusia. Itulah kasih Allah kepada kita. Itulah kasih Allah kepada saudara dan kepada saya. Dia mengasihi kita semuanya. Karena itu hari ini kalau kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Itu karena Tuhan mengasihi kita.
Hari ini jangan pernah engkau merasa dirimu tidak berharga. Hari ini kita justru melihat belas kasihan Allah yang luar biasa. Kasih yang pernah ditunjukkan kepada Adam dan Hawa. Kasih yang sama diberikan kepada saudara dan saya. Tuhan berkati.